ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berpuasa di bulan yang utama ini. Yang tentunya tidak samar lagi bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, keutamaan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Maka sebuah nikmat yang tentunya harus selalu kita ingat supaya kita syukuri, kita bisa berada di bulan ini dan kita bisa berpuasa. Malam hari ini malam ke-11 kita sudah melewati dengan berbukanya kita pada maghrib tadi 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan kita tentunya harus menyadari ini adalah nikmat dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah di 10 hari yang kita sudah lewati ini. Makanya memuji Allah, mensyukuri nikmatnya, dan mengakui bahwa semua keutamaan itu dari Allah, itu adalah sifat orang-orang baik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ucapan orang-orang baik ketika mereka bisa melakukan kebaikan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kebaikan-kebaikan ini.
Kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan kalau bukan karena hidayah dari Allah. Oleh karena itu, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu perang Al-Ahzab, sambil atau yang dikenal dengan perang Khandaq, sambil memikul tanah, mengangkat batu untuk membuat parit, maka ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan dapat petunjuk. Kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa sholat. Jadi apa yang kita lakukan di hari-hari ini, itu semata petunjuk dari Allah. Hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini harus kita sadari. Jangan sampai sudah 10 hari kita lalui, kita bilang saya kuat, ini sudah saya siapkan di hari-hari sebelumnya. Tidak, semua itu adalah kalau bukan karena petunjuk dari Allah, tidak bisa kita lakukan apapun. Al-ikhwan wal akhwat rahimani warahmakumullah. Kajian kita mulai daripada malam ini, alhamdulillah, akan melanjutkan kajian yang di tahun lalu, yaitu membaca hadits-hadits pilihan dalam memperbaiki hati. Malam hari ini kita akan membaca poin ke-11 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ahadits Islahi Al-Qulub. Hadits-hadits dalam memperbaiki hati. Di poin ke-11 ini beliau beri judul Hidayatul Qulubi Minnatun Ilahiyah. Hati mendapatkan petunjuk itu merupakan pemberian Allah. Ketika hati kita mendapatkan hidayah, petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ingin tunjukkan bahwa kita butuh petunjuk hidayah dari Allah. Kata beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini wa yassiril huda li, wansurni ala man bago alayya, Rabbi ja'alni laka syakkaron, laka dhakkaron, laka rohaban, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilaika awahan muniban, Rabbi taqabbal taubati, waksil haubati, wa ajib da'wati, wa thabbit hujjati, wa saddid lisani, wahdi qalbi, waslul sakhimata sadri. Yang boleh inginkan adalah potongan terakhir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul. Adalah Rasulullah, Nabi Allah. Beliau selalu berdoa dan berkata, Rabbi a'inni. Rabb, bantulah saya. Wala tu'in alayya. Janganlah engkau memberi bantuan kepada mereka. Tentunya untuk mengalahkanku. Ini doanya Nabi. Wansurni wala tansur alayya. Tolonglah saya, janganlah engkau menolong mereka untuk mengalahkanku. Wamkurli wala tamkur alayya. Buatlah makar untukku. Dan janganlah engkau buatkan mereka makar untuk mengalahkanku. Wahdini, beri saya hidayah. Wayassir al-hudali, mudahkanlah petunjuk itu untuk saya. Ini pentingnya hidayah itu. Pentingnya petunjuk itu. Nabi meminta, berilah saya hidayah. Dan mudahkanlah hidayah itu untukku. Karena tidak cukup kita meminta hidayah. Kadang-kadang hidayah itu susah untuk didapatkan. Padahal kadang kita berteman dengan orang-orang baik. Tapi kalau hidayah itu tidak dimudahkan, tidak bisa juga kita dapat. Wansurni alaman bago alayya. Kemudian beliau lanjut, tolonglah saya. Bantulah saya atas orang-orang yang mendolimiku. Rabbi ja'alni laka syakkaron. Rabb, jadikanlah saya orang yang selalu bersyukur kepadamu. Karena selalu mensyukuri nikmat itu penting. Kebaikan itu sangat banyak. Maka meminta kepada Allah supaya selalu bersyukur itu penting. Laka dzakkarun. Jadikanlah saya adalah seorang yang selalu mengingatmu. Laka rohaban. Jadikanlah saya orang yang selalu takut kepadamu. Laka mitwa'an. Jadikanlah saya orang yang selalu taat kepadamu. Laka mukhbitan. Jadikanlah saya orang yang selalu tunduk kepadamu. Ilaika awahan muniba. Hanya kepadamu saya selalu kembali. Hanya kepadamu saya selalu bertobat. Rabbi taqabbal taubati. Rabb, terimalah tobatku. Waksil haubati. Bersihkanlah kesalahan-kesalahanku. Wa ajib da'wati. Kabulkanlah doa-doaku. Wa tsabbit hujjati. Kokohkanlah hujjahku. Wa saddid lisani. Luruskanlah ucapan dan perkataanku. Wahdi qalbi. Ini dia poin kita. Berilah petunjuk hatiku. Tadi petunjuk secara umum. Yang di atas. Wahdini. Beri saya petunjuk. Petunjuk dalam segala hal. Pandangan, pendengaran, ucapan, langkah, kaki, sentuhan tangan, semua itu butuh hidayah. Kalau ini khusus hati. Yang kalau dia baik maka akan baik seluruhnya. Jadi Nabi berkata, wahdi qalbi. Beri petunjuk hatiku. Waslul sakimata sadri. Cabutlah. Hilangkanlah segala penyakit yang berada di dalam dadaku. Ini doanya Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari doa ini kita bisa memahami bahwa hidayah, petunjuk, kalau kita dapat, itu adalah pemberian Allah. Dari mana titik poin pendalilannya? Karena Nabi memintanya kepada Allah. Berarti hidayah itu dari Allah. Sangat banyak dalil pendukung dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah, yang menunjukkan bahwa hidayah itu dari Allah. Petunjuk itu murni miliknya Allah. Ada dalil dari Al-Quran ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih, pamannya Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nabi bersedih, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Petunjuk itu tidak dilihat dari keturunan siapa, rupanya bagaimana, hartanya berapa. Petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan dia itu indah di hati orang-orang yang dikehendakinya. Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang memberikan kecintaan kepada kalian tentang keimanan itu. Kalau kita cinta keimanan, itu murni Allah yang menjadikannya kita cinta. Bukan karena kita keturunannya siapa, rupanya bagaimana, hartanya berapa. Bukan. Ketika keimanan itu indah, kita suka, kita cinta, yang menjadikannya kita cinta terhadapnya, itu Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan begitu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keimanan itu hal yang dicintai di sisi kalian. Wa zayyana, dan Allah lah yang memperindahnya di dalam hati kalian. Allah saja. Kita bisa benci yang namanya kekafiran, benci kefasikan, benci maksiat. Itu Allah yang menjadikannya seperti itu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dialah Allah yang menjadikan kalian itu benci terhadap yang namanya kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Kalau kita melihat ada orang bermaksiat, kita tidak suka. Itu murni dari Allah. Kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi itu ciri petunjuk itu. Kita cinta keimanan, benci yang namanya kekafiran. Apa penegasan Allah? Setelahnya, fadlan minallahi wa ni'mah.
itu ternyata adalah keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Itu Allah sebutkan nikmat. Jadi ketika keimanan indah di dalam hati kita, itu ternyata nikmat dari Allah. Bersyukur punya hati yang seperti itu. Kita ucapkan alhamdulillah. Punya hati yang seperti itu. Hati yang cinta keimanan. Hati yang benci kekafiran. Karena pentingnya hal ini, makanya Nabi meminta berdoa kepada Allah. Wahdi qalbi. Beri petunjuk terhadap hatiku. Memperbaiki langkah kaki. Memperbaiki sentuhan yang disentuh oleh tangan. Meluruskan ucapan itu penting. Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah memperbaiki hati. Karena hati sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia malikul a'dha, rajanya anggota badan kita ini. Dialah pemegang kekuasaan terhadap seluruh badan kita ini. Kalau dia baik, maka semua yang kita punya itu akan baik. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu belum meminta kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala sekaligus mertua beliau, alimni du'aan ad'ullaha bih, ajarkan kepada saya doa yang saya akan berdoa kepada Allah dengannya. Apa kata Nabi? Qal, kata Nabi kepadanya, kul, katakan, berdoalah, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, beri saya petunjuk. Dan berilah kelurusan kepadaku. Dan Nabi sendiri, Imamul Muttaqin, orang yang paling lurus, orang yang paling bertakwa, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi ini, orang yang paling lurus, paling berada di atas petunjuk. Hatinya sudah dibersihkan saat usianya masih kecil. Usianya sudah 2 tahun, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan bagiannya syaitan. Tapi bersamaan dengan itu, Aisyah radhiyallahu taala anha menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena berada di atas agama itu cobaannya besar. Mungkin kita semua merasakan, ikhwan dan akhwat,
Mungkin kebanyakan kita bukanlah orang yang kenal kebaikan dari kecil, dari lahir. Bahkan ada di antara kita yang duduk di sini baru kenal yang namanya kebaikan. Sebelum kita kenal yang namanya kebaikan, sebelum kita rajin pergi ke masjid, sebelum kita rajin pergi taklim, itu cobaan kita kecil. Bahkan kita melakukan apapun tidak ada halangan. Tidak ada kemalasan yang timbul. Tapi setelah kita mengenal kebaikan, mulai kita masuk masjid, mulai kita ikut taklim, mulai kita sholat di tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang lebih panjang bacaannya, pasti cobaan itu lebih besar. Halangan itu lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena itu namanya ujian. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata beriman tapi belum diuji. Tidak mungkin. Makanya perlu selalu kita berdoa supaya hati kita itu dikokohkan. Jangan sampai kita misalnya contoh di bulan Ramadan. Awal Ramadan kita bersemangat. Mulai 10 kedua, 10 terakhir kita kendor. Kita mulai melemah. Kita mulai menginginkan istirahat yang lebih. Ketahuilah hati kita berarti berubah. Makanya butuh sekali lagi untuk kita berdoa. Kalau tidak hafal ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minimal kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali. Allahumma hdini. Itu pendek. Allahumma hdini. Ya Allah, beri saya hidayah. Beri saya hidayah. Karena hati kita ini ada di antara jari dari jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering didengar berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Belum ditanya apakah hati itu akan berbolak-balik. Maka kata Nabi SAW membenarkan hal itu, iya. Dan beliau katakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membaliknya kapan saja dia inginkan. Itu kata Nabi SAW. Ini harus kita sadari. Dan keteguhan serta kekokohan hati ini bisa kita pertahankan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan 4 perkara. Kalau mau hati kita terus berada di atas kebaikan, maka jaga 4 perkara. Pertama kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, niyatun sahihah. Kita punya niat yang benar dalam melakukan apapun itu. Kita punya niat harus benar. Misalnya kalau kita mau berpuasa, niat kita berpuasa kenapa? Untuk apa? Apakah karena itu kewajiban dari Allah?
mengharap pahala dari Allah, atau karena teman-teman kita juga berpuasa. Itu bentuk contoh. Jadi niat kita harus benar. Supaya hati kita itu selalu dilatih. Di atas hal-hal yang benar. Kemudian yang kedua, wa quwwatun aliyah. Yang kedua, kita memiliki kekuatan yang tinggi, semangat yang tinggi. Kalau niat benar, terus kita semangatnya juga tinggi, ini kita bisa mempertahankan hati kita di atas kebaikan. Setelah itu mempertahankan amalan kita selalu berada di atas kebaikan. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah. Karena orang yang bersungguh-sungguh Allah akan membantunya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan sungguh Allah bersama orang-orang baik. Ini yang bersungguh-sungguh. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia punya rogbah warohbah. Rogbah, cinta kepada Allah. Cinta kepada apa yang Allah janjikan. Banyak orang beramal, hatinya berubah. Itu karena beramal tidak ada keinginan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Sehingga mudah sekali dia berubah. Jadi kita harus punya yang namanya rogbah. Cinta terhadap apa yang ada di sisi Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, warohbah. Kita harus punya yang namanya rasa takut. Kalau mau hatinya tetap terjaga di atas keistiqomahan dalam beramal, maka kita harus punya rasa takut kepada Allah. Kalau kita melanggar, harus kita punya rasa takut kepada siksaan Allah. Kalau kita lalai, kalau kita keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memiliki 4 ini, maka hati kita akan selalu senantiasa semangat. Tapi kapan kita melenceng dari ini, niat kita tidak benar, kita tidak punya semangat, tidak punya rasa cinta kepada Allah, kepada apa yang Allah janjikan, dan juga tidak punya rasa takut kepada Allah dan terhadap apa yang Allah ancamkan, maka hati kita berpaling. Ketika hati kita berpaling, maka Allah akan memalingkan kita dari kebaikan. Karena Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka itu berpaling, maka Allah memalingkan hati-hati mereka. Dan ketika tentunya hati kita berpaling, tidak ada lagi kebaikan setelahnya. Yang ada hanyalah kegelapan, yang ada hanyalah keburukan. Hanyalah keburukan. Ini yang kita bisa sampaikan terhadap poin yang ke-11 ini dari hadits yang beliau bawakan
tentang hidayah hati itu semata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Tafadhalu. Boleh bertanya langsung, silakan. Kita berhenti 20. Silakan, bisa angkat tangan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mungkin ingin saya tanyakan terkait masalah apabila misalnya mendengar ceramah seperti ini melalui online atau mungkin membaca buku, di situ kan biasa ada doa-doa. Apakah kalau kita mengaminkan doa tersebut, apakah kita mendapat bagian dari doa tersebut? Saya terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengaminkan doa ketika ada yang berdoa atau ketika kita membaca ya buku, terus situ terkandung ya doa, kemudian kita aminkan, apakah kita juga ya mendapatkan keutamaan dari doa yang dibacakan itu? Maka tentunya jawabannya iya. Para ulama berdalil dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa berdoa. Kemudian Nabi Harun mengaminkan. Terus Allah katakan setelahnya, sungguh saya telah mengabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa cuma Musa. Cuma Allah katakan, saya telah mengabulkan doa kalian berdua. Ini menunjukkan yang mengaminkan doa itu dapat keutamaan. Dia akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada orang yang berdoa. Seperti itu. Tafadhal, silakan. Bismillah, pertanyaan saya Ustadz. Tadi sempat dikatakan Ustadz bahwasanya seseorang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, mengaku beriman tapi tidak diuji oleh Allah. Yang saya bertanya Ustadz, maksud dari pertanyaan ini bagaimana? Karena bukannya seseorang itu ketika diberi nikmat maka akan semangat juga dalam beribadah. Syukran Ustadz. Ulang. Ya ini maksudnya dari pernyataan tersebut Ustadz. Karena bukannya ketika seorang hamba itu diberi kenikmatan, maka juga akan semangat dalam beribadah. Kenapa harus diberikan ujian Ustadz? Baik, Masya Allah. Kita tidak berbicara sebenarnya tentang semangatnya untuk beribadah. Bukan. Semangatnya dalam beribadah tidak diganggu, tapi dia akan diuji dalam semangatnya. Paham kan? Dia akan diuji dalam semangat itu. Apa yang saya katakan tadi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hasiban nas ayyakun amanna ya wahum la yuftanun. Itu bisa kita baca di surat Al-Ankabut ayat kedua setelah alif lam mim. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji?
Tidak mungkin kita dibiarkan bilang, saya beriman, saya akan beribadah sebelum diuji. Tidak akan dibiarkan. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap semangat itu kan akan ada ujiannya yang membuat kita bisa saja jatuh di jalan semangat itu. Di jalan semangat itu. Betul, kalau orang dapat hidayah kan pasti semangat. Tapi semangatnya itu apakah akan terus istiqomah atau tidak? Maka itu untuk mengetahuinya butuh ujian. Makanya orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Itu para nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sendiri. A'dhamun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal. Kemudian yang semisal. Makin tinggi keimanan kita, maka makin tinggi ujian yang akan dihadapkan kepada kita. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Fadhal, kalau masih ada. Bismillah, ada pertanyaan dari Ummahat Ustaz. Fadhal. Apa boleh melepas cadar ketika suami kita masih awam dan bisa mempengaruhi mental kita? Eh, Kayak seperti contoh sering menghargai dan selalu kasar terhadap istrinya. Terus istri ini kadang juga sudah khilaf dan capek selalu kata-katain istri dengan bicara kotor. Akhirnya istri juga terpengaruh dan tidak bisa menahan juga emosinya, akhirnya ikut juga bicara kotor. Daripada merusak nama cadar, apa boleh melepas cadar karena si suami juga belum paham agama? Baik. Untuk hal tersebut sebenarnya seorang ketika mengenal kebaikan tidak harus dia lakukan langsung. Boleh dia bertahap sambil dia menasehati pasangannya itu. Dia sampaikan dulu ilmunya kepada suaminya, dia sampaikan minta izin dulu kepada suaminya. Itu dalam melakukan seluruh syariat begitu. Dan itu yang dicontohkan oleh syariat kita. Ketika khamar, minuman yang memabukkan itu diharamkan, tidak langsung turun diharamkan. Pertama, dikatakan ada manfaat, tapi mudaratnya lebih banyak. Itu turun awal. Orang-orang masih membuat khamar, masih meminum khamar. Karena ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu diturunkan tahap kedua. Jangan kalian mabuk kalau masuk waktu sholat. Berarti akan dia kurangi untuk minum khamar karena waktu sholat berdekatan. Iya. Setelah itu sudah terbiasa mereka meninggalkan yang namanya khamar, baru diturunkan pengharamannya. Baru diturunkan pengharamannya. Demikian pula yang lain, hal-hal yang lain terkait dengan dosa dan maksiat. Dan juga terkait dengan kewajiban. Jadi hal yang pertama adalah kita sampaikan dulu ilmunya kepada suami kita. Supaya nanti kalau kita lakukan, dia tidak kaget. Setelah itu sudah disampaikan, baru kita lakukan, boleh juga bertahap. Boleh juga bertahap. Iya. Tidak harus langsung. Boleh kita bertahap. Sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya memerintahkan kalian kepada sebuah perintah, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Itu dulu. Sambil tentunya doakan hidayah untuk suami kita. Semoga dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kita benci, ya sabar saja. Kita doakan kebaikan untuknya. Selama kita masih tetap beriman, dan tidak berbahaya. Jeleknya atau tidak baiknya tingkah laku suami kita. Lihat Asia, istrinya Fir'aun, suaminya paling jahat sedunia. Tapi dia perempuan yang beriman sebagai penduduk surga. Sebagai penduduk surga. Iya. Itu kita bersabar terhadapnya, doakan hidayah. Semoga suami kita dapat hidayah. Pertanyaan terakhir, yang mana lebih afdol? Mendengarkan kajian atau mengaji? Atau mengaji sambil mendengar kajian seperti sekarang ini yang berlangsung. Mohon penjelasannya Ustaz. Mendengarkan kajian itu lebih utama daripada mengaji saat pengajian itu berlangsung. Karena kenapa? Mengaji itu pahalanya untuk diri sendiri. Kalau pengajian dapat ilmu, pahalanya untuk diri sendiri, nanti bisa dikasih tahu anak, bisa dikasih tahu istri. Akhirnya dengan sebab yang kita kasih tahu itu, istri kita jadi baik. Anak kita jadi baik. Akhirnya kita meninggalkan ilmu yang baik. Dan kita meninggal pahalanya masih mengalir. Sementara kalau kita mengaji, hanya untuk kita terbatas. Dan kajian kan tidak lama. Jadi ibadah yang paling utama adalah ibadah yang dilakukan saat waktunya. Saat pengajian kita dengarkan pengajian. Saat tidak ada pengajian kita mengaji. Kita mengaji. Itu yang utama, itu yang paling baiknya wallahu alam. Walaupun tidak dilarang, orang kalau mau mengaji saat pengajian tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Cuma seorang harus memilih mana yang lebih utama, kemudian yang utama wallahu a'lam. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.